Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Al-hudurul kiram, hadirin jamaah sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin, semoga sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih sama-sama dimudahkan Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan ta'lim dan kajian rutin kita. Malam hari ini insyaallah kita akan kaji bersama pelajaran akhlak. Tema yang kita ingin bahas adalah al-akhlaq al-madmumah, sebagian dari akhlak-akhlak yang dicela oleh Rasul, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-iftira wal buhtan, mengada-adakan kebohongan dan berdusta. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dan kita awali pertemuan kita dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Istilah iftira atau buhtan ya tentu mungkin barangkali tidak familiar dengan kita, tetapi terjemahan dari kata itu sungguh sering kita dengar. Al-iftira wal buhtan maknanya adalah mengada-adakan kebohongan. Jadi bukan sekedar berbohong. Kalau berbohong itu artinya adalah khilaful waqi. Berbeda dengan kenyataan yang ada, itu namanya berbohong. Tapi kalau ini bukan sekedar berbohong, mengada-adakan kebohongan. Maka kalau Bapak dan jamaah sekalian membaca Al-Quran terjemah, alladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhibah, orang-orang yang mengada-adakan kebohongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bohong itu adalah khilaful waqi. Ya, berbeda dengan kenyataan yang ada. Kenyataannya seperti ini, yang diomongkan seperti itu namanya bohong. Tetapi ini faktanya memang betul-betul tidak ada, sehingga disebut dengan al-iftira. Makanya sebagian ulama mengatakan adimul kadhib. Al-adimu minal kadhib, yang namanya iftira itu adalah al-adimu minal kadhib, kebohongan yang sangat besar, itu maknanya adalah al-iftira. Maknanya adalah dia mengada-adakan kebohongan. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan buhtan ini tentu ya merupakan kebohongan yang diucapkan oleh seseorang sebagai usaha untuk mengimbangi kebohongan yang ada. Jadi ya makanya ada satu hadis atau satu pepatah, takabburul mutakabbir sedekah. Jadi takabburul mutakabbiri sedekah. Sombong terhadap orang yang sombong itu adalah sedekah. Jadi takabburul mutakabbiri sedekah, bersikap sombong terhadap orang yang sombong itu adalah sedekah. Itu artinya kalau kita sombong kepada orang yang sombong. Tetapi yang namanya buhtan itu adalah ketika seseorang melakukan perbuatan dusta, kita kasih dusta yang lebih besar lagi. Jadi dustanya lebih besar, bombastis lagi. Itu namanya buhtan. Maka di dalam Al-Quran mungkin barangkali kita sering mendengar, jamaah sekalian, hada buhtanun adzim. Inilah kebohongan yang sangat besar. Jadi bukan sekedar kadzib, bukan sekedar bohong, tapi hada buhtanun adzim. Ya, ini adalah sebuah kebohongan yang besar. Lalu bedanya apa antara ya buhtan dengan zur? Ya, jadi apa bedanya buhtan dengan zur? Qaulan zuro. Di dalam Al-Quran ada kata-kata yang seperti itu. Ya, qaulan zuro, ucapan yang palsu, sumpah yang palsu. Jadi makanya kalau qaulan zur, ya qaulan zuro maknanya adalah perkataan yang palsu. Tetapi kalau konteksnya zur dengan buhtan, kalau zur itu adalah al-kadhib alladzi qad sawwa wa hasana fid dhahir. Yang namanya zur itu adalah kebohongan yang menyamakan, yang menyamaratakan, ya alladzi sawwa wa hasana fid dhahir. Jadi tampaknya, kelihatannya semuanya dianggap baik. Ya, liyuhsaba annahu sidqun, agar apa yang disampaikan itu adalah benar. Jadi maknanya zur ya itu adalah palsu.
Jadi makanya ketika ada qaulan zura, perkataan yang palsu. Kenapa? Namanya palsu itu ya sesuatu yang ya bukan aslinya. Maka ketika ada orang yang kenyataannya dia itu sebenarnya ya nggak bisa, tapi dipoles dia seolah-olah seperti bisa. Dia itu bodoh, tapi dipoles-poles seperti ya orang-orang yang pintar, penampilannya pintar yang seperti itu. Maka ketika ada usaha pemolesan yang seperti ini bisa disebut dengan zur, palsu, bisa disebut dengan buhtan. Enggak jauh beda antara zur dengan buhtan. Sebenarnya dia itu tidak bisa, polesannya saja tampilannya seperti tampilan seorang hebat. Ya mungkin barangkali pakai sarung yang mahal, pakai sorban yang mahal, pakai gamis yang mahal. Tampilannya sok hebat, tapi ternyata sesungguhnya enggak ada isinya. Inilah yang disebut dengan zur. Inilah yang disebut dengan zur. Jadi mereka hanya mengedepankan penampilan, tapi sesungguhnya isi di balik penampilan itu tidak diperhatikan. Maka ketika ada seseorang yang berusaha untuk menampilkan ya sesuatu di luar apa adanya, menampilkan sesuatu di luar kondisi yang sebenarnya, di saat itulah dia telah melakukan ya sebuah kepalsuan atau yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan zur. Jemaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencela yang namanya iftira atau mengada-ngadakan kebohongan itu di dalam Al-Qur'an. Faqad qala azza min qail fi mukammi tanzil a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah. Alaysa bi jahannam mathwal lil kafirin. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, "Wa man adzlamu", siapa yang lebih zalim? Siapa yang lebih menganiaya mimman iftara, dibanding dengan orang yang mengada-adakan kebohongan, mimman iftara 'ala Allahi kadiba, dibanding dengan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan kepada Allah Subhanahu wa taala, au kadzdzaba bil haqqi lamma jaa, atau dia mendustakan kebenaran di saat kebenaran itu datang kepada mereka. Jadi Allah katakan, siapa yang lebih zalim dibanding dengan orang yang mengada-adakan kebohongan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia mendustakan kebenaran di saat kebenaran itu datang kepada dia. Maka tentu tidak ada yang lebih ya zalim ya kecuali dia sendiri. Maka Allah katakan, waman adzlamu, siapa yang lebih zalim? Enggak ada yang lebih zalim dibanding dengan orang yang mengada-adakan kebohongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu maknanya mengada-adakan kebohongan kepada Allah itu nanti kita akan bahas maknanya seperti apa. Karena nanti ya mengada-adakan kebohongan itu ada dua, mengada-adakan kebohongan kepada Allah dan mengada-adakan kebohongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh kadzdzaba bil haqqi, atau dia mendustakan kebenaran lamma ja'ahu, di saat kebenaran itu datang kepada dia. Satu contoh bagaimana mendustakan kebenaran. Jadi kalau Al-Quran sudah berbicara masalah warisan, Allah sudah katakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada anak-anak kalian lidzakari mithlu hadzil unthayain, bahwa bagian laki-laki itu adalah 2 kali bagian perempuan. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini peraturan yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Kemudian di saat orang membagi warisan, kemudian dia menyampaikan Al-Quran, sudahlah nggak usah pakai ayat-ayat gitu segala katanya. Rasa-rasanya kurang pas dalam kondisi seperti itu. Itu kan ayat dulu, kan pada zaman Rasul kali, sahabat itu yang ada. Nah kita ini apaan sih katanya? Udahlah nggak usah bawa ayat begitu, nggak usah pakai ayat-ayat begitu, udah kita apa adanya aja deh. Ya laki-laki, perempuan sama-sama anak. Ya namanya sama-sama anak punya tanggung jawab, ya sudah bagi aja sama. Ketika ada narasi yang dibangun, narasi yang dikembangkan dengan seperti ini,
maka itu pada hakikatnya telah mendustakan kebenaran yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Itu mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Mendustakan kebenaran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang satu contoh masalah aurat perempuan. Aurat perempuan. Bagaimana ketentuan yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an? Bagaimana ketentuan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya? Ini adalah ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah. Bahwa seluruh ulama pun sudah sepakat bahwa namanya auratnya perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Namanya aurat adalah ma yajibu satruhu, sesuatu yang wajib ditutup, itu namanya aurat. Ketika memang itu disebut dengan aurat, ma yajibu satruhu, sesuatu yang wajib ditutup. Di saat dia tidak ditutup, konsekuensinya adalah dia berdosa. Tapi kemudian mengatakan, sudahlah, pakaian itu nggak usah ribet begitu, pakai Al-Quran segala, pakai hadis segala. Yang penting sopan. Dan sopan itu juga mengikuti kearifan lokal yang ada. Nggak usah ribet pakai gamis, pakai begitu. Asal sudah sopan, baik, nggak ada masalah. Yang penting ya orang tidak merasa dirugikan. Yang penting pemandangannya juga dilihat juga sesuai dengan kondisi lokal kita yang ada, kearifan lokal yang ada. Maka di saat ada orang yang menarasikan pemikiran yang seperti itu, di saat itulah dia telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah dikatakan oleh Allah, wa man adzalamu mimman iftara, siapa yang lebih siapa yang lebih bohong dibanding dengan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula satu contoh masalah poligami. Ya tentu masalah poligami kan hanya urusan orang-orang yang mampu. Tetapi ayat itu sengaja tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah lebih tahu akan kondisi hamba-hambanya. Allah lebih tahu dengan kondisi hamba-hambanya. Siapa di antara sekian orang, sekian ratus orang, sekian ribu orang, kalau kemudian dia dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kelebihan libido yang sangat tinggi, dikasih kelebihan harta yang sangat melimpah. Kalau rasa-rasanya harta hanya diwariskan satu orang saja, ya rasa-rasanya terlalu banyak, sehingga wajar kalau disebar, ya paling tidak banyak keturunan yang ada. Makanya Allah katakan fankihu ma tobalakum minan nisa'i matna wa sulasa wa ruba. Nikailah wanita-wanita yang cocok buat kalian 2 atau 3 atau 4. Kita memandangnya satu, kita sebagai pelaku. Tetapi kita juga memandang suatu saat kita akan menjadi objek. Objek bagaimana? Bagaimana halnya kalau anak kita, ya naudzubillah gitu kan. Ya kalau ternyata kita punya anak perempuan, kita diposisikan seperti itu. Anak ditawar, mau dinikah, tapi jadi istri yang kedua katanya. Enggak katanya. Jadi ini persoalannya adalah dilihat, emang kira-kira siapa dia. Kalau sudah nanya-nanyain anak mau menjadi istri yang kedua, kira-kira kekayaannya sejauh mana, dia mampu atau tidak. Itu persoalannya. Kalau dia memang mampu, dia lahir batin, kemudian mampu, ya nggak ada masalah, bukan sesuatu yang tercela, karena memang itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi harus dipastikan dulu mampunya lahir batin. Batinnya tercukupi, lahirnya tercukupi. Tetapi ya jangan kemudian jadi perempuan juga nggak apa-apa. Yang penting kebutuhan batinnya saya tercukupi. Perkara lahir mah gampang urusannya. Soalnya dia ganteng banget katanya. Ya. Dia ande-ande lumut. Nah, kata orang Jawa ande-ande lumut dia. Ya, dia ini keturunan Arab Pakistan. Wah, dia keturunan Pakistan. Karena kadang-kadang jamaah sekalian, ini perempuan mohon maaf, kadang-kadang anak perempuan juga nggak nalar juga Pak, nggak nalar, dia itu faktanya yang ada. Mungkin saya barangkali pernah cerita atau belum. Ini jamaah saya itu anaknya perempuan 1, lakinya 1. Bapaknya seorang dokter anestesi, dokter anestesi. Kontrakannya di daerah Kuningan Setiabudi aja mungkin 20 pintu atau berapa, di daerah Kuningan Setiabudi. Ya kan, belum lagi di Rawah Mangun. Anak ini perempuannya ini lulusan sastra Inggris UI,
Udah begitu belajar bahasa Arab, belajar bahasa Arab di Al-Manar 2 tahun. Dari sisi agamanya cukup, pengetahuan umumnya cukup. Tapi Bapak mungkin percaya dengan tidak percaya, tapi itu fakta yang ada. Tiba-tiba ini anak kerja di sebuah perusahaan, ya kemudian sama ya seorang laki-laki. Ya, sama seorang laki-laki itulah. Laki-laki itu ternyata sudah punya anak 4. Sudah punya anak 4. Tapi laki-laki ini keturunan Pakistan. Bapak mungkin bisa bayangkan lah ya, keturunan Pakistan kayak aktor-aktor siapa kan itu. Keturunan Pakistan. Tiba-tiba si anak itu jatuh cinta sama dia. Sama si laki-laki itu. Karena merasa jatuh cinta sama laki-laki itu, si laki-laki itu ya biasalah di atas langit bergaya yang tinggi dia. Dia datang ke rumah orang tuanya sama temannya. Datang aja, santai aja. Ya, kemudian mengatakan saya ingin melamar anak bapak dan sebagainya. Nah, bapaknya seperti sambar petir dong. Lu siapa? Melamar anak-anak gua katanya. Enggak sopan itu kan. Wah, bapaknya marah sekian lama. Begitu bapaknya marah itu, ya tidak diabaikan saja karena dia merasa tersanjung, merasa anaknya yang butuh, bukan laki-lakinya yang perlu sama perempuan. Ini perempuannya yang butuh sama laki-laki itu. Padahal bapaknya sampai bingung. Anak saya ini bukan 1-2 orang yang pengen sama dia, sudah ada 5-4 orang yang pengen. Tetapi dia senantiasa menolak. Kok giliran sama laki-laki ini? Mana udah punya anak 3 lagi. Datang ke rumahnya gak sopan, harus berantem sama orang tua. Berantemlah bapak sama orang tua ini walhasil. Apa yang terjadi? Sampai pada akhirnya bapaknya tidak mau menikahkan dengan dia. Gak mau katanya. Begitu bapaknya gak mau menikahkan dengan dia, anaknya lapor ke pengadilan agama. Bapaknya dilaporkan sebagai wali adol. Wali adol itu wali yang tidak mau menikahkan, ya tidak mau menikahkan anaknya, dilaporkan. Anaknya sudah deal sama bapaknya, berjanji. Anaknya pakai pengacara, bapaknya pakai pengacara ini. Sidang. Ayah, saya hanya ingin mengatakan nanti kalau dalam persidangan ini saya kalah, ya berarti saya ikut apa yang disampaikan ayah aja. Ya, tapi kalau kita menang ya mohon maaf, ayah tolonglah nikahkan saya dengan dia. Ternyata apa yang terjadi? Begitu di dalam persidangan, anaknya kalah. Yang dimenangkan ayahnya. Ayahnya benar. Sikap ayahnya yang tidak mau menikahkan itu adalah benar. Tetapi apa yang terjadi? Namanya sudah terlanjur jatuh cinta jamaah sekalian. Akhirnya si anak perempuan tersebut kabur sama laki-laki ya Pakistan, keturunan Indonesia Pakistan yang sudah punya anak ya 3 tadi. Aduh, masya Allah, bapak bisa bayangkan anak perempuan 1 sikapnya seperti itu. Saya yakin sebagai orang tua pasti luar biasa. Mana teror juga orang tuanya sama si istrinya si laki-laki itu. Ibunya dimarah-marahin. Ibu itu punya anak perempuan, kagak bisa didik apa, ngerebut suami orang begini. Masya Allah. Ya anaknya sudah seperti itu, ya kemudian ya dimaki-maki sama si perempuan itu. Walhasil cerita jamaah sekalian, katanya ceritanya itu kabur ke Bali. Begitu ke Bali sana katanya kerja, pulang-pulang bawa anak 1 jamaah sekalian. Pulangnya pas lagi lebaran Idul Adha. Datang ujuk-ujuk datang, namanya Idul Adha, orang pas lagi sibuk persiapan sholat Id. Ini ada taksi tiba-tiba berhenti di depan rumah. Ibunya kaget, siapa ini katanya, masya Allah. Begitu melihat, astagfirullah, anak saya Ustaz sudah bawa bayi katanya. Ya namanya anak apa boleh buat, sudahlah saya terima. Sambil nangis saya terima. Saya bilang sama dia, kamu masuk, kamu tetap anak saya, biar anakmu nanti yang rawat ya ayah sama mama. Kamu pergi, nggak usah menginjakkan kaki si laki-lakinya langsung diusir oleh orang tuanya. Kira-kira kalau bapak yang mau yang kasus seperti itu seperti apa? Ini persoalan Pak. Akhirnya karena memang kekeh, orang tuanya tidak mau kalah juga, akhirnya si laki-lakinya kabur. Namanya laki-laki diuntungkan Pak. Emang urusan gua gitu kan? Ya anak urusan lo kan? Anaknya. Kemudian
ya disekolahkan ya sama dia, ibunya disuruh kuliah lagi di Inggris, ambil S2. Anaknya itu seumuran dengan anak saya sekarang kelas 2 SMA. Bapak bisa bayangkan, ini fakta kehidupan yang ada. Fakta kehidupan yang ada. Di satu sisi memang ego kita tidak bisa menerima, tapi satu sisi seperti itulah memang syariat Allah ya. Artinya memang laki-laki itu kadang-kadang memang kalau memang disyariatkan dia poligami kalau dia memang punya modal, ya kan? Tetapi ini modal duit kagak ada, cuma modal tampang doang punya. Tapi anaknya sudah merasa senang, gimana bapak-bapak ini? Ya ini kan kasus lah, faktanya sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang. Bapaknya tidak rela kalau itu dimadu sama si laki-laki itu. Nah ini persoalan kehidupan itu. Bapak yakin ya, naudzubillah min dzalik, kalau kita ketemu kasus seperti itu. Ini persoalannya, ini laki-laki kagak punya modal. Dia punya anak 3, tapi modal tampang dong. Anaknya sudah jatuh cinta. Apa yang terjadi? Orang tuanya kagak rela juga. Itulah fakta yang ada dalam kehidupan kita. Maka tentu dalam konteks ini kita pembahasannya adalah jangan sampai kita mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja persoalannya ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Memang syariat Allah poligami itu disyariatkan oleh Allah bagi siapa? Bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Tapi ini persoalannya laki-laki ini nggak mampu. Tapi dia punya modal tampang doang. Modal fulus kagak ada. Tapi mungkin anaknya karena merasa fulus bapaknya udah banyak, mau ngapain? Ya kan? Kira-kira kalau bapak-bapak gimana kondisinya? Udahlah kalau memang dia main seperti itu ya, kita doakan saja mudah-mudahan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Tetapi nggak semudah yang kita bayangkan. Jamaah sekalian semoga dimuliakan Allah Ta'ala. Maka dalam kasus ini kita juga harus mencoba berpikir tentang apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa iya? Ketika Allah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa, ini betul-betul bisa diaplikasikan dengan kondisi sekarang. Kalau kondisinya biasanya laki-laki memang punya modal semuanya, dia membutuhkan perempuan. Tapi kasus ini sebaliknya, yang butuh bukan lakinya, yang butuh perempuannya. Lah ini kan memang faktanya begitu. Biasanya Allah mengatakan itu, biasanya yang butuh laki-laki. Ya perlu, 1, 2, 3 perlu. Tapi ini konteksnya yang butuh bukan laki-laki, yang butuh perempuannya. Nah ini ya dalam konteks menyikapi ini, kita juga jangan sampai terjebak mengatakan, tahu dah ada ayat-ayat begini jadi bingung saya katanya. Kita nggak usah seperti itu. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan salah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, tidak akan salah. Yang salah adalah orangnya. Yang salah adalah orangnya bagaimana memahami ayat ini. Ya, bagaimana memahami ayat ini, maka sesungguhnya yang salah bukan ya ayatnya, tetapi yang salah adalah orangnya sendiri. Jamaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain ya Allah Subhanahu wa taala sampaikan walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan bighairi maktasabu, dengan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh mereka, faqad ihtamalu buhtanan, maka sungguh dia telah memikul kedustaan, wa itsman mubina, dan dia telah memikul dosa yang sangat nyata. Jadi artinya apa? Kita itu kalau ngomong, kalau kita itu menarasikan sesuatu, kalau kita sedang menggambarkan sesuatu, yang kita narasikan, yang kita gambarkan harus betul-betul sesuai dengan fakta yang ada. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Di saat kita menarasikan sesuatu, menambah dan mengurangi, di saat itulah kita berbuat yang namanya buhtanan adima. Kita berbuat kedustaan yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang mengatakan inna min a'zamil fira ayyadda'iya ar-rajul ila ghairi abihi au yuri ainahu ma lam taro au yaqul ya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam yakun.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya perbuatan dosa yang diada-adakan yang paling besar adalah ya ketika seseorang mengaku terhadap anak angkat yang sesungguhnya anak itu bukan anaknya sendiri, dia aku itu adalah anaknya sendiri. Itu dosa yang paling besar. Jadi inna min a'zamil fira ayyadda'a rajulun ila ghairi abihi. Ya, atau sebaliknya, seseorang anak angkat dia mengaku saya anak dia kok. Bukan anak angkat, saya anak kandung dia. Sesungguhnya dosa yang paling besar adalah orang yang menganggap anak angkat itu adalah anak kandung sendiri, atau orang yang menganggap bahwa bapak angkat itu adalah bapaknya sendiri. Itu dosa yang paling besar. Bukan ini sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk syukurnya kita kepada orang yang mengangkat kita. Tidak, tapi yang seperti itu salah. Kenapa? Karena kita mesti harus memposisikan apa yang ada. Bahwa anak angkat tetap anak angkat, anak kandung tetap anak kandung. Karena anak angkat itu tidak bisa menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dan tidak boleh ya mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Menghalalkan apa yang diharamkan tidak bisa, dan sebaliknya ya mengharamkan apa yang dihalalkan juga tidak bisa. Karena apa? Satu contoh, anak angkat itu intinya adalah bahwa yang namanya anak angkat itu boleh menikah sama bapak angkatnya sendiri. Jika ada anak angkat perempuan karena sudah gede, ya tiba-tiba istrinya ya almarhum meninggal, ibu angkatnya meninggal, maka bapaknya daripada jauh-jauh ya nikah sama anak angkatnya sendiri yang sudah tahu dia sudah seperti apa, nggak ada masalah. Emang nggak itu Pak, nggak di ya kira-kira etis nggak di dalam Islam? Bukan etis, tidak etis, itu halal kok. Itu halal. Sebaliknya, kalau ada anak angkat laki-laki, bapak angkatnya meninggal, maka ibu angkatnya boleh menikah dengan ya anak angkatnya. Dan itu syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang diharamkan, tetapi itu justru syariat Allah. Yang tidak syariat Allah itu adalah ketika ada orang tua angkat tiba-tiba mau menikahkan anak perempuan angkat itu dan dia menjadi wali. Itu yang tidak ya, itu yang tidak sesuai dengan aturan. Itu yang sesuai dengan aturan itu. Enggak apa-apa kan saya angkat baru lahir saya tungguin, maknya lahiran saya tungguin. Begitu lahiran saya ambil bayinya. Enggak ada masalah. Itu tetap hukumnya seperti itu. Jadi nggak boleh anak angkat diwalikan oleh bapak angkatnya sendiri, meskipun anak angkat itu diambil oleh bapaknya begitu baru lahir, belum sempat disusui oleh ibunya, ibu kandungnya satu contoh. Nggak ada masalah, itu tetap anak angkat. Sehingga ya hukumnya tetap sama. Maka ini dikatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya dosa besar yang diada-adakan oleh seseorang adalah seseorang ya tiba-tiba ya mengaku menjadi anak kandung kepada bapak angkat yang mengangkatnya, aulia anhu ainahu malam tarot, atau dia merasa melihat sesuatu yang sesungguhnya tidak dia lihat. Itu dosa besar yang paling besar. Atau dosa besar yang diadakan seseorang itu adalah sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh Rasul, kita katakan Rasul bersabda. Kalau kita tidak tahu itu adalah bukan hadis Rasul, ya kita mesti diam. Tapi persoalannya, kalau kemudian kita tidak tahu, kita bilang qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, bahaya. Itu merupakan kebohongan yang paling besar. Soalnya orangnya itu sok suka hadis dia. Makanya saya bilang, ini kata Rasul, jangan sembarangan loh, kata Rasul. Rasul bersabda, padahal Rasul tidak pernah bersabda. Rasul bersabda, barang siapa yang hari-hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini adalah sama dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang rugi. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, dia adalah orang yang dikutuk oleh Allah. Itu kata Rasul. Itu bukan kata Rasul. Emang Rasul pernah ngomong begitu? Hati-hati karena ini hadis. Ya, karena kalau kita mengatakan itu kata Rasul, berarti konsekuensinya itu adalah hadis. Kalau itu bukan hadis, kita mengatakan Rasul bersabda, kita berdusta sama Rasul.
Dan itu diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, hendaknya dia bersiap-siap menempati tempat duduknya di neraka. Jemaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk ya kebohongan-kebohongan yang diada-adakan. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal hibah?" Apakah kalian tahu apa yang namanya hibah itu? Hibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Anda menyebut ya sesuatu yang tidak disenangi oleh saudaramu. Itu namanya hibah. Ara'aita ya Rasulullah in kana fi akhi ma aqul. Wahai Rasul, bagaimana jika ternyata yang saya omongkan itu betul-betul terjadi pada si fulan? Bagaimana kalau itu terjadi? Tahu gak si fulan tuh? Songong dia. Ya, kalau datang dan cerita banyak duit ini dan itu, tapi pelitnya Masya Allah. Dan itu fakta yang ada. Fakta yang ada. Bagaimana Rasul kalau yang saya omongkan itu betul-betul memang terjadi pada si fulan itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "In kana fima taqulu faqad ihtabtahu." Jika yang Anda katakan itu betul-betul terjadi pada si fulan, maka sungguh Anda telah menghibahnya. Wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Jika ternyata apa yang Anda bicarakan tidak terjadi pada si fulan, Anda telah berdusta. Itu bedanya itu. Kalau terjadi betul-betul itu namanya ghibah. Fakta yang diomongkan sama dengan fakta yang terjadi itu namanya ghibah. Tetapi kalau yang diomongkan tidak terjadi pada yang bersangkutan itu namanya buhtan. Itu namanya bohong yang besar. Dan itu dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang macam-macam kebohongan itu seperti apa? Yang pertama, bohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bohong kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bohong kepada Allah ya macamnya adalah satu, dia mengatakan Allah berfirman. Padahal tidak ada ayat yang menjelaskan itu. Di saat kita mengatakan Allah berfirman, ya maka ya sesungguhnya kalau memang tidak ada ayatnya dia telah mendustakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, kenapa sih ayat begini masih ada aja sih? Enggak up to date dengan sekarang ini. Kenapa pakai ayat ini aja deh? Udahlah. Lewatin aja ayat ini. Itu namanya bohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bohong kepada Allah adalah menafsirkan apa yang disampaikan oleh Allah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak mungkin pernah mendengar yang namanya tafsir yang ditulis oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu ya mereka punya tafsir tersendiri, tapi kadang-kadang ada sebagian di antara mereka Syiah yang ekstrim ketika mereka menafsirkan ayat itu kadang-kadang tidak sebagaimana yang diinginkan oleh Allah. Satu contoh di dalam ya, cerita Nabi Musa alaihi salam mengenai al-baqarah, sapi betina. Saya yakin bapak-bapak mungkin sudah pernah mendengar. Makanya Allah katakan fadbahu baqarah. Setelah sudah sekian lama proses terjadi pembunuhan di tengah-tengah Bani Israel sehingga tidak ada yang ngaku, akhirnya kasusnya dikembalikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Oleh Nabi Musa alaihissalam, ya Nabi Musa kemudian bertanya kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa ya Allah kira-kira yang membunuh seorang konglomerat yang tidak punya ahli waris ini, kira-kira siapa? Akhirnya Allah perintahkan kepada Nabi Musa, fadbahu baqarah, sembelihlah seekor sapi betina. Setelah seekor sapi betina disembelih, diambil buntutnya, dipukulkan kepada orang yang meninggal tersebut. Akhirnya orang yang meninggal tersebut hidup lagi dan bercerita yang membunuh saya adalah keponakan saya sendiri. Itu ceritanya seperti itu. Tetapi orang-orang Syiah mengatakan fadbahu baqarah, maka sembelihlah sapi betina. Sapi betina itu yang dimaksudkan bukan sapi betina. Yang dimaksudkan adalah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi itu ada ayatnya kata mereka,
itu ada ayatnya sembelihlah seekor sapi betina, Baqarah. Yang dimaksudkan Baqarah itu bukan diartikan oleh sapi betina oleh mereka, tapi diartikan dengan sembelihlah Aisyah. Itu namanya bohong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah mengatakan begitu, kok tiba-tiba ditafsirkan seperti itu, namanya bohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dia menafsirkan ayat itu, ya, menafsirkan ayat itu tidak sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dulu ketika zaman Pak Harto partai masih 3. Ya, P3, PDI sama Golkar. Karena dominasi Golkar begitu kuat sehingga orang-orang P3 cara mendekati kaum santri atau orang-orang yang dekat Al-Qur'an, mereka bohong sama Allah pakai dalil. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tuh, dengar ayatnya. Jangan sekali-kali kalian mendekati pohon ini sehingga kalian akan menjadi orang-orang yang zalim. Itu namanya bohong. Soalnya saya masih kecil, saya suka ikut kampanye P3 itu kan. Wah, teriak-teriak. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Janganlah kalian mendekati pohon ini, kamu akan termasuk orang-orang yang zalim. Maksudnya pohon ini adalah pohon beringin, kata mereka. Ini bohong sama Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dimaksudkan ayat itu bukan begitu, yang dimaksudkan ada bahwa Adam dan Hawa kalau sudah berada di surga, hati-hati jangan mendekati pohon ini, pohon khuldi ini. Itu maksudnya begitu. Tapi dipelesetkan oleh mereka curkam P3 bahwa itu adalah pohon beringin, ya kan? Yang namanya sok-sok santri di kampung kan begitu. Tuh ayatnya ada itu kan. Kagak boleh deket-deket dengan pohon beringin, apalagi milih pohon beringin. Nah, itu namanya bohong sama Allah Subhanahu wa taala. Bunyi ayatnya begitu, ya kan? Bunyi ayatnya begitu, tapi ternyata yang dimaksudkan oleh Allah tidak seperti itu. Sama juga halnya. Kadang-kadang orang suka ngeles. Siapa bilang rokok kagak boleh? Ada loh ayatnya tentang rokok. Warka'u ma'ar raki'in katanya. Apa maksudnya? Dan merokoklah bersama dengan orang-orang yang merokok. Naudzubillah ini. Itu ayat bukan seperti itu maksudnya. Ayat itu warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian, salatlah kalian bersama dengan orang-orang yang salat. Dipelesetkan warka'u, merokoklah bersama dengan orang-orang yang merokok. Nah, ini namanya bohong sama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu banyol, meskipun itu bercanda, bukan pada tempatnya. Jemaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bohong yang kedua itu adalah bohong kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jenisnya apa? Yang pertama, mengatakan sesuatu yang sesungguhnya tidak pernah dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia mendustakannya, itu namanya bohong sama Rasul. Dan ini macamnya banyak sekali jemaah sekalian. Makanya hadis-hadis yang sampai kepada kita, apapun yang bercerita tentang Rasul, ucapan Rasul, perbuatan Rasul yang sampai kepada kita itu harus diteliti. Sehingga penelitian itu dikategorikan oleh para ulama, oh hadis itu ada yang mutawatir, ada yang ahad. Kalau hadis mutawatir sudah pasti benar, nggak ada yang salah. Karena jumlah perawinya sangat banyak sekali, minimal 10 sampai 100 orang. Tapi kalau hadisnya ahad, maka dibagi menjadi 3. Ada ya yang namanya ya hadis ahad itu nanti dibagi menjadi 3. Ada yang hadis sahih, ada hadis hasan, ada yang namanya hadis dhaif. Selama hadisnya sahih, silakan saja. Tapi kalau hadisnya hasan juga silakan. Hadisnya dhaif silakan. Tetapi kadang-kadang ada hadis yang sesungguhnya bukan hadis sahih, bukan hadis hasan, bukan hadis dhaif. Hadisnya hadis palsu. Rasul tidak pernah mengatakan begitu, tapi diembel-embeli biar orang itu merasa termotivasi. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda. Ini namanya bohong sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis palsu ini munculnya itu satu contoh pada zaman khilafah antara
khilafah Abbasiyah, khilafah Umayyah, itu munculnya mereka. Maka satu contoh, pada zaman khilafah-khilafah itu pernah terjadi ya petani terong itu jatuh. Petani terong jatuh. Terong banyak panen tapi konsumsi terong menjadi menurun. Akhirnya gimana ya? Penguasa ini kan harus memutar otaknya. Kira-kira gimana caranya ya? Biar orang-orang itu gemar makan terong, gimana caranya ya? Akhirnya ada ustadz-ustadz pembisik itu kan, yang memang jual ayat, jual hadis. Kata ustadz pembisik, kata ulama pembisik pada zaman itu, ya khalifah, gampang saja khalifah. Kita bilang saja begini, Rasul bersabda, al-badinjan syifa'un min kulli da. Rasul bersabda, terong itu adalah obat segala penyakit. Gara-gara ada terong itu obat segala penyakit, akhirnya orang rame-rame pada makan terong. Yang nggak pernah makan terong, akhirnya pada makan terong semua. Sehingga lumayan, petani terong nggak begitu rugi. Tujuannya mulia sebenarnya, tujuannya baik, memberikan motivasi kepada orang-orang untuk gemar makan terong, sehingga petani terong tidak jeblok, tidak jadi rugi. Tapi persoalannya dia itu melakukan sesuatu yang kelewatan batas. Dia mendustakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Rasul tidak pernah mengatakan begitu. Tiba-tiba dia diambil-ambil. Rasul bersabda, terong itu adalah obat segala penyakit. Kira-kira kalau Bapak mendengar itu juga percaya juga kan? Rasul bersabda kan? Bapak masih dengar nggak? Jadi menuntut ilmu, cari ilmu sampai di negeri Cina. Bapak pernah dengar? Benar dengar? Itu dari dulu kan? Itu palsu juga. Rasul nggak pernah ngomong begitu. Jangan Bapak membuktikan testimoninya benar juga Rasul. Pantesan Cina sekarang menjadi negara yang maju. Dari dulu Rasul mengatakan utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sampai di negeri Cina. Ternyata hadis itu diteliti oleh para ulama hadis, enggak ditemukan hadis yang berbunyi seperti itu. Itu namanya hadis palsu. Kalau kita meyakini itu berarti kita mendustakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Rasul tidak pernah ngomong begitu, kok kita katakan ya seperti itu. Maka ya jangan sampai itulah bohong kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat bagaimana kebohongan itu terjadi, itu pasti akan memengaruhi segala kebijakan yang ada. Maka kalau sekarang ini bahasa sekarang hoax yang terjadi di sekitar kita itu terjadi wajar. Jangankan zaman sekarang, pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Bapak bisa bayangkan Umar bin Khattab itu kurang apa? Sahibu sirri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang sahabat yang mengetahui rahasia-rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menjadi khalifah, Umar mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menjadi penguasa di Kufah. Penguasa di Kufah. Tetapi Bapak bisa bayangkan seorang Umar saja bisa terkecoh dengan kebohongan yang dibuat oleh segelintir orang. Maka akhirnya syaka ahlul Kufah saat ila Umar. Penduduk Kufah, tentu bukan semuanya, sebagian penduduk Kufah mengadukan kepada Umar perihal sikapnya Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang penguasa Kufah yang ada pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, wasta'mal alaihim, akhirnya karena pengaduan dari orang-orang Kufah itu akhirnya menyebabkan Sa'ad bin Abi Waqqas dicopot oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari penguasa Kufah. Wasta'mala alaihim Ammaron, akhirnya Umar menggantinya dengan Ammar bin Yasir. Bagaimana ceritanya? Ini gara-gara kebohongan-kebohongan yang disampaikan oleh segelintir penduduk Kufah. Mereka datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas kalau sholat itu nggak begitu khusyuk. Kalau sholat itu tidak begitu sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, kalau soal sholat saya selalu sholat sebagaimana sholat yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Pada 2 rakaat yang pertama, saya senantiasa sholat dengan rakaat yang panjang, dengan waktu yang panjang. Begitu rakaat yang kedua, yang terakhir, sholat saya percepat. Tetapi itu diadukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada akhirnya diadukan kepada Umar, sampai pada akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas mencoba menyumpai kepada salah seorang tokoh yang mengadukan ya sikapnya dia itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang menyebabkan saat dicopot jadi penguasa Kufah itu, akhirnya saat berdoa kepada orang tersebut, fa wallahi la ad'uwan nabi salasin, demi Allah saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 hal. Allahumma in kana iddaka hada kadiban ya qamariyaan, Allahumma in kana indaka ya in kana abduka hadza kadiban qamariyaan wa sum'atan fa'atil umrahu wa atil faqrahu wa adilhu bil fitan. Jadi kata Sa'ad, demi Allah, ya Allah, demi Allah saya akan berdoa kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, jika hambamu ini yang mengadukan saya kepada Umar ini adalah orang yang bohong, dia melakukan itu karena ria, dia melakukan itu karena ingin yang menviralkan permasalahan saya di tengah-tengah masyarakat yang ada, fa'atil umrahu, panjangkan umur dia ya Allah, wa atil faqrahu, dan langgengkan kemiskinan dia. Disumpahin Saat biar umurnya panjang tapi miskin. Wa arridhu bil fitan, dan hadapkanlah dia kepada fitnah-fitnah yang ada. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas mendoakan yang seperti itu. Ya Allah, jika hambamu yang mengadukan saya kepada Umar ini adalah bohong, dia melakukan karena ria, dia melakukan karena pamer, maka panjangkan umur dia dan langgengkanlah kemiskinan dia, wa'adidhu lil fitan, dan hadapkanlah dia kepada fitnah-fitnah yang senantiasa dihadapi oleh dia. Apa yang terjadi? Wa kana ba'du, begitu Sa'ad bin Abi Waqqas sudah berdoa yang seperti itu, ya ketika dia ditanya oleh orang, gimana Pak? Sehat? Kabarnya gimana? Gimana ya Syekh Kabir? Saya udah jadi tua begini katanya. Maftun, saya ini banyak fitnah yang terjadi. Asobatni dakwatu saat ini semua gara-gara doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Bapak bisa bayangkan bagaimana kebohongan itu terjadi. Jangankan zaman sekarang, cemaskan. Pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas. Bapak pernah cerita Sa'ad bin Abi Waqqas, dia termasuk salah seorang yang dijamin masuk surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Segitunya saja difitnah oleh warga Kufah, mengadukan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa saat itu kalau sholat begini, dia kalau membagi sesuatu nggak pernah adil, dia senantiasa begitu. Gara-gara laporan dia itu, Umar langsung percaya sama laporan itu, dan akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas dipecat oleh Umar menjadi penguasa Kufah ketika itu. Tapi Sa'ad hanya mengatakan, saya hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan demi Allah saya mengatakan, jika hambamu yang melakukan ini betul-betul berdusta, dia melakukannya karena ria, dia melakukannya karena ingin pamer sama orang, panjangkan umurnya dia ya Allah, langgengkan kemiskinannya dia, dan hadapkanlah dia pada fitnah-fitnah yang senantiasa terjadi. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas dicopot oleh Umar, tetapi gara-gara doanya Sa'ad bin Abi Waqqas, laki-laki yang menjadi provokator, yang mengada-adakan kebohongan kepada Sa'ad itu, akhirnya betul-betul kena batunya. Dia sesuai dengan doa yang disampaikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia menjadi orang yang jatuh miskin, dia menjadi orang yang nyungsep, orang yang sengsara. Dan ketika ditanya oleh orang, gimana kabarnya? Ya begini deh. Semuanya ini gara-gara doanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Inilah contoh kebohongan yang terjadi pada zaman sahabat. Kalau pada zaman sahabat saja terjadi kebohongan, jemaah sekalian, apalagi zaman sekarang ini, pasti banyak fitnah sana sini. Maka kita mesti hati-hati
menyikapi fitnah. Itu jangan sampai contoh bagaimana Umar memecat Sa'ad bin Abi Waqqas gara-gara provokasi orang, gara-gara laporan hoax dari ya seorang warga atau sekelompok warga, itu kemudian kita contoh atau mungkin itu kita jadikan sebagai ya sebuah legalisasi di saat kita melakukan sesuatu yang sesungguhnya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya maaf. Kita akhiri subhanallahi wa syahadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.